Alhamdulillah sehat. Dilakukan pemeriksaan perkara saudara ini. Siap. Hari ini masih kita dengar ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Namun sebelumnya kami beritahukan kepada penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa bahwa anggota majelis yang bernama Pak Ratmomo dan sudah dipromosikan menjadi hakim tinggi. Oleh karena itu, pengganti Pak Ratmomo adalah Ibu Fauziah Hanum Arab. Ya. Siap. Dan tidak ada penetapan. Siap. Baik, oleh karena ada ahli yang jadi umum terdakwa silakan kita duduk saja. Ada kursinya ya. Tolong Pak, silakan ahlinya. Betul ya. Tidak pakai asosiasi. Tidak. Masih ya. Tertulis di sini nama Associated Profesor Dr. Anissa Muta Wakari SPD Berhub. Ya. Betul gitu nama. Betul. Perjuangan dunia satu adalah berusaha pada SPDS ini. Betul. Kelasnya dari Profesor Dr. ini. Ya. Mau dibaca silakan. Diangkat sudah dibaca yang mulia. Ada. Setelah saksi. Betul. Ada di sini. Lahir di Cimahi 29 Januari 1980. Betul ya. Warga negara Indonesia, pendidikan S3 Ilmu Bahasa, konsentrasi linguistik forensik. Betul ya. Dengan dosen pada Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra FPBS, Universitas Pendidikan Indonesia UI. Iya. Agama Islam, alamat Jalan Gatot Subroto, nomor 14, garis miring 120D, Kebun Kampung, Kecamatan Siara Jogong, Kota. Saudara dihadirkan oleh Betul ya. dengan bapaknya. Baik ya. Sebelum saudara memberikan pendapat, saudara lupa dulu secara Baik nama. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai ahli sebagai ahli dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan pendapat-pendapat pendapat-pendapat tentang soal-soal tentang soal-soal yang akan dikemukakan yang akan diberitakan menurut ilmu pengetahuan saya menurut ilmu pengetahuan saya dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. dan sebaik-baiknya. Baik, lagi tolong mendengar saudara atas pertanyaan yang diberikan oleh kami umum dan hukum serta Baik ya. ya dimulai pertanyaan ini dari penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli ya, Baik. saudara terangkan di sini. Saudara pernah diperiksa ya di hadapan penyidik. Ya, saya diperiksa di hadapan penyidik Subdit 1 kalau misalnya Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri. Pada waktu itu terkait apa saudara diperiksa? Terkait adanya dugaan tindak pidana penyebaran pemberitahuan bohong. Penyebaran Pemberitahuan bohong. pemberitahuan bohong. Gitu ya. Nah, kemudian pada waktu diperiksa itu metodenya seperti apa? Apakah tanya, jawab, atau bagaimana? Tanya jawab dan sebelumnya jadi ada dua proses Pak JPU. Yang pertama penyelidikan, saya diberikan istilahnya bucket, bahkan dan keterangan berupa transkrip percakapan terduga, waktu itu masih terduga tersangka atas nama Ruslan Butor, Kemudian lalu diberikan kepada saya dan saya menganalisis transkrip tersebut. Lalu itu dua kali diperiksa ya dalam penyelidikan, kaitan penyelidikan ya dan penyidikan. dan penyidikan. Aja Ya. kemudian transkrip itu bahasa dalam bentuk tulisan ataukah bahasa lisan. Yang namanya transkrip itu hasil mereka membuat dalam bentuk tulisan. Nah, yang saudara ditunjukkan kepada saudara oleh penyidik itu apakah berupa bahasa tulisan ataukah bahasa lisan? Tulisan. Tulisan yang disebutkan Ya, hasil transkrip. Jadi dia menuliskan hasil dari bahasa lisan. Ahli supaya lebih jelas karena direkam supaya maksudnya kalau tadi kan ditutup. jadi yang saudara bahannya itu apakah saudara diperkenalkan bunyi suara itu kan? Ya, ada rekaman suara tulis Suara, kemudian ada juga transkrip. transkrip tulis Ya. gitu ya. Nah kemudian sudah saudara dengarkan, Sudah. sudah saudara baca juga. Ya. Nah, metode yang saudara gunakan untuk menganalisis ya, bahasa-bahasa tulisan tersebut, kemudian bahasa-bahasa lisan itu apa metodenya? Saya menggunakan analisis penggunaan bahasa. Ya, Analisis penggunaan bahasa pragmatik yang dikembangkan oleh Scheer, yaitu terkait analisis yang perhatikan empat konteks: speaker, actor, hearer, and context. Jadi saya menganalisis tuturan tersebut, bahasa istilahnya tuturan sebagai unit analisis data yang saya kaji dan dikaitkan dengan sangkaan dari penyidik. jadi dari yang saudara kenal, sangkaannya apa, Ya. saudara Ya, umumkan begitu. Betul. Ya. Ada nggak relasi seperti itu begitu? betul. Itu metode apa yang digunakan? Pragmatik. Itu sudah digunakan secara ilmiah. Ya. Metode itu. Dan itu sudah tercatat sebagai model pembuktian tindak pidana bohong dan tercatat di akta yang intelektual atas nama saya sendiri. Itu metode yang saudara tangkap sendiri, Kembangkan. sudah terdaftar di API, Ya, kemudian digunakan untuk menganalisis. analisis Ya. tindak pidana itu ya. Ya. Apakah benar tindak pidana Ya. ya. Nah, kemudian itu kan kalimat yang saudara dengar atau saudara lihat baca itu ada berapa kalimat di situ? Saya lupa lagi persisnya berapa kali. Saya Kira-kira saja, apakah cuma 1-2 kalimat atau banyak kalimat? Banyak kalimat. Banyak kalimat. Nah, cara menganalisisnya bagaimana? Apakah seluruhnya saudara mengkaji atau per bagaimana? kalimat dulu.
per per kalimat dulu. kalimat. Per kalimat dulu, lalu seluruhnya. Lalu seluruhnya dihubungkan oleh saudara dari kalimat satu ke kalimat yang lain gitu. Tuh. Nah kemudian untuk penafsirannya sendiri bahasa itu, ya, baik itu maupun tulisan ya, itu sudah digunakan tafsiran apa? Ya, analisis makna. Analisis Makna. makna. Mengacunya pada apa? Ya, kata-kata yang digunakan. Sama nggak digunakan juga nggak? Semacam apa? Harus besar bahasa Indonesia gitu? Ya, teks Misalnya. pembanding bahasa istilahnya. Ya, Ada teks pembanding. teks pembanding. Nah kemudian bisa saudara jelaskan di sini. Singkat dulu ya. Hasil kesimpulan saudara itu apa pada waktu itu mendengarkan itu semua? Ya. Jadi Baca itu hasil saudara apa? kesimpulan saya, jadi saya melihat bahwa tuturan yang disampaikan oleh terdakwa Ruslan Gufron itu merupakan instrumental delikti terjadinya tindak pidana penyebaran pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran. Titik titik apa istilahnya ya, titik bijaknya, Ya. kualitasnya itu di kata-kata apa? Yang saya garis bawahi misalnya seperti dia mengklaim bahwa dia mewakili rakyat Indonesia. Itu di awal-awal tuturan dia mengatakan saya mewakili rakyat Indonesia, kan itu bentuk klaim yang sangat sulit untuk dibuktikan. Terus masalahnya di mana itu dengan kalimat tersebut? Ya kan itu klaim bahwa sebenarnya itu dari si analisis wacana ya, dari sisi bahasa menunjukkan bahwa dia tidak gentle, dia ada klaim bahwa dia merujuk pada kekuatan orang banyak. Saya mewakili rakyat Indonesia, dan itu kan pernyataan yang tidak benar. Karena harus dibuktikan mau siapa mau mewakili apa, mewakili rakyat yang mana, karena Ada surat kuasanya atau apa? ya harus ada bukti objektif, apalagi ini seruan terhadap presiden kan. Nah kemudian apalagi selain itu? Itu pertama, saya mewakili suara. Ya. Mewakili suara itu Mewakili rakyat. mewakili. Di sini saudara menegaskan mewakili suara. Ya, Seluruh warga negara yang Ya. sangat prihatin dengan kondisi Ya. masa saat ini. Jadi, Ya. gimana? Ingin mewakili suara rakyat Indonesia yang prihatin. Nanti gitu ya. Itu menurut saudara itu tidak benar, Ya, karena tidak bisa dibuktikan secara objektif. bohong gitu ya. Ya. Karena belum tentu dia wakilin Ya. suara. Itu hanya klaim sepihak saja kan. Hanya berpihak ya. Nah kemudian apalagi yang saudara pointer-pointernya itu yang saudara sampai pada kesimpulan bahwa Hanya apa yang dilakukan ini Hanya senapas. tidak benar atau bohong. Ya, seperti dia mengevaluasi terkait kebijakan presiden khususnya atau pemerintah dalam menangani pandemi COVID di Indonesia. Apa tuh misalnya? Apa yang saudara lihat di situ, yang saudara garis bawahi di situ bahwa kalimat-kalimatnya itu bohong atau apa? Ya. Dia mengatakan salah satu yang menjadi highlight bagi saya sulit dicerna dan tidak dimengerti secara akal sehat. Sulit dicerna dan kenapa itu? Sehingga saudara bisa berkesimpulan. Ya, secara objektif pemerintah terkait dengan penanganan COVID ini pemerintah terbuka terkait langkah-langkah penanganan, anggaran. Gitu ya. Salah satunya itu lagi problemnya ya. Jadi saya sambungkan pendapat saudara ini setelah membaca transkrip yang disodorkan oleh penyidik. Ya. Ya, mana transkripnya? Transkrip yang disodorkan penyidik yang mana? Kehitungan kawan ini. Mati iya. Napasnya udah ini. Saya tidak mengatakan. Ini tidak.
Saudara yang disodorkan yang ini. Ya, ini perlu ini saya simpan pokoknya. Ada lagi? Udah ya. Ya, ini saja. Tidak. Ini tidak. Ini saja. Hanya ngupas ini aja. Ya. Oke. Baik. Nah tadi saudara katakan sulit dicerna dengan akal sehat. Nah, menurut saudara kalimat itu tidak benar, Tidak benar. bohong begitu. Ya, karena bertolak belakang dengan Kenyataan, faktor objektif. fakta objektif, fakta objektifnya apa pemerintah Terbuka terkait buka menangani COVID begitu, ya bahkan sangat partisipatif ya. gitu ya. Nah kemudian apa lagi yang saudara selain itu? Ini yang mereka dari mana? Dari Relawan, media, media, media mana? media mana? Kalau media identitasnya harus ada sama majelis dulu sebelum sidang. Nanti timbul lagi masalah baru, ya. Jadi kalau anda media sebelum sidang itu beritahu PP, mitra pengantin kami dari media ini fotokopi kartu media kami mau meliput sidang ini, gitu ya. Depan begitu ya, kami tidak melarang, tapi jelas identitasnya dari media mana gitu ya, gitu ya. Nanti kita Baik. Setelah itu pointernya apa lagi? Kalau sekarang detail saya lupa lagi Pak ya. Nah, di sini ada juga dari saudara beberapa pointers yang saudara simpulkan, ya. Nah, Ya. terkait kesimpulan saudara itu, antara lain juga ada di sini yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia sektor kita ini. Itu juga termasuk apa? Ya, itu kan ketentuan yang tak pasti. Karena dia tidak menyampaikan data yang dimaksud dalam ancaman lepasnya NKRI. Kalau saja disampaikan datanya, gitu ya, bahwa yang lepas itu mana itu akan menjadi sebuah kritik, tidak menjadi berita bohong. Tapi karena dia hanya menekankan ancaman lepasnya negara Kesatuan Republik Indonesia, maka itu lebih cenderung pemberitahuan yang tak pasti dan berlebihan. Termasuk ini juga, namun bila tidak bukan menjadi sebuah kekacauan, Ya. menjadikan gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh masyarakat, Nah, justru saya melihat itu sebagai hasutan. seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama, ras, Ya, itu juga termasuk Ya. dahsyat, begitu. itu berlebihan. Lalu mengatakan kalau perbedaan antara kalimat yang berlebihan dengan gaya bahasa itu bagaimana? Karena kan kita pernah belajar juga ya bahasa Indonesia ada gaya bahasa hiperbola, Ya. kemudian personifikasi apa segala Ya. macam itu ya. Nah, Kalau gaya bahasa itu kan style terkait penggunaan kan. Kalau berlebihan itu mengada-ngada. ada Iya. tidak ada seolah-olah Ya. ada begitu. Iya. Nah, data pembanding saudara tadi untuk menyatakan ini berlebihan itu apa? Ya, banyak sekali Pak. Apa? Ya, Ada kencang, tidak kencang. laporan ya pemberitaan di media diantaranya. Lalu kebenaran ilmu juga itu menjadi pembanding. Gitu ya. Nah, konkretnya terkait dengan yang diucapkan ini, Ya. saudara kan katakan ini berlebihan, Ya. bukan gaya bahasa, ya kan? Tidak. Bukan gaya bahasa. Jadi kan ada gaya bahasa, ada istilah terminologi yang berlebihan, saudara. Nah, Bukan menurut saya Pak, menurut bahasa dalam rumusan pasal. ya, dalam konteks saudara ahli. Iya. Ini kan ahli pendapat, ya. Nah, jadi semua juga konteksnya bahasa Indonesia. Siap. Tapi dalam hal ini case itu Ya. ahli pendapatnya kan gitu ya. Jadi ahli katakan itu berlebihan, Ya. ya, bukan gaya bahasa. Sekarang oke. Nah, yang ingin kami tahu data pembanding yang saudara gunakan sehingga kalimat tersebut adalah berlebihan itu bagaimana? Apa konkretnya? Ya, pertama harus dilihat dari struktur teks Pak, bahwa ketika dia ingin menginformasikan bahwa ada ancaman lepasnya NKRI, ya, semestinya dia duduk dengan data.
wilayah mana yang ingin lepas itu. Kalau saja itu dilakukan, Pak, maka ini tidak akan menjadi pemberitahuan bohong, Pak. Karena bisa dicek kebenarannya buktinya. Misalnya dia mengatakan Aceh ingin melepaskan, ya, disampaikan misalnya, itu akan menjadi pemberitahuan yang nilai kebenarannya objektif atau tidak bisa tinggal dicek. Tapi ini ketika tidak ada, dia sudah melakukan abstraksi, membatasi pandangan orang lain untuk melihat secara objektif. Maksudnya yang mana yang berubah. Jadi itu teknik dia untuk membuat abstrak informasi yang disampaikan. Ini yang membuat berlebihan. Berlebihan, ya, berlebihan, ya. Nah, ini berkaitan lagi terkait dengan adanya istilahnya terjadinya gelombang polusi rakyat, bagaikan tsunami dari seluruh komponen bangsa, berbagai suku, agama dan ras. Itu bagaimana? Itu berlebihan juga. Iya. Berlebihan, ya. Ya, justru itu yang dia harapkan, adanya gelombang revolusi. Nah, kemudian, oke, tadi sudah. Selanjutnya apa lagi? Sini saya ya, sesuai dengan ahli nih di halaman 17 huruf D. Sehingga juga, namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara, dan kebijakan-kebijakan saudara yang selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Maksudnya gimana? Itu kan subjektif, Pak, tidak ada alat ukurnya kita untuk melihat bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Jokowi itu tidak punya kemampuan. Alat ukur dia apa? Itu dipakai alat ukur juga. Ya iyalah, untuk menentukan bahwa dia tangga, dia tidak, kan harus ada baseline-nya, apa kriterianya kan. Dan ketika dia tidak menyampaikan, maka saya katakan sebagai pemberitahuan yang tak pasti, Pak. Tidak didukung oleh data, ya, tidak ada begitu. Nah, kemudian di sini suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal, entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandera oleh kepentingan politik. Nah, itu juga bentuk keraguan dia ketika dia mengatakan entah, artinya dia tidak yakin bahwa kondisi yang dialami oleh Jokowi itu entah, karena itu bukti bahwa dia ragu dengan apa yang akan dia tuduhkan terhadap Jokowi. Jadi tidak pasti. Iya. Nah, di sini lagi hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Indonesia sehingga kedaulatan negara sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Itu apa? Nah, ini kan rasis juga kan, karena Cina di sana tidak merujuk kepada negara kan, karena penulisan nama negara itu harus ada Republik Rakyat Cina. Ini justru labelisasi terhadap etnis. Etnis yang di mana? Maksudnya etnis Cina yang ada di Indonesia, ataukah etnis Cina yang ada di Beijing sana? Saya tidak menangkap itu ada di Beijing, Pak, karena tujukan kata Cina di sana tidak merujuk pada negara, tapi pada ras. Pada ras gitu ya, bukan rujukan negara. Ya, kalau negara itu harus Republik Rakyat Cina, karena mereka juga mengklaim penulisan Cina. Kalau tidak Republik Rakyat Cina, mereka harus dirujuk dengan sebutan Tiongkok. Tiongkok ya. Nah, menurut saudara, kalau tersebut etnis ya. Menurut merujuk pada ras. Ya. Pada ras ya. Entahlah ras itu ada di Indonesia atau ras itu ada di mana-mana. Ya, ras Cina kan di Indonesia. Pokoknya ras gitu ya, Ya. saudara ya. Jadi kalimat ini mengandung rasis gitu ya. Ya. Kalau Cina komunis itu gimana? Ya, itu kan labelisasi. Ada label terhadap etnis Cina yang dia katakan sebagai komunis. Padahal kan komunis itu paham negaranya, ideologi negaranya. Berbeda maksud saudara. Berbeda. Karena komunis begitu. Bukan. Bahwa komunis di sana itu dia melabelisasi bahwa etnis Cina itu berpaham komunis. Padahal kan kebenaran ini menunjukkan bahwa yang komunis itu paham negaranya, bukan orangnya. Negaranya ya.
juga proses asing begitu aja. Saya hanya ingin tahu dari berbagai kalimat itu, saudara punya kesimpulan tidak caranya itu aja. Ya, bahwa yang dia sampaikan tidak objektif kesimpulan saya. Tidak objektif. Ya, Kemudian, subjektif dan syarat kepentingan aja. syarat kepentingan, Ya. berita bohong kan itu. Iya, dan dia membangun narasinya dengan hal-hal yang tidak objektif kan. Tadi ketika saya katakan bahwa dia membangun narasinya dengan secara subjektif, artinya apa yang dia katakan itu belum teruji kebenarannya dan sangat sulit diverifikasi dari kebenarannya. Baik. Nah, sekarang begini. Kami juga ingin tahu pembeda yang prinsipil antara kebebasan berpendapat seseorang dengan yang tadi saudara katakan kalimat itu adalah menyebarkan berita bohong, tidak pasti, meresahkan, itu apa? Ya. Pembedanya. Kebebasan berpendapat juga tidak dimaknai seenaknya berbicara. Tetap saja ketika ada dampak hukum dari tuturan seorang, dari perkataan seorang, maka dia harus mempertanggungjawabkannya. Jadi kebebasan berpendapat itu bermakna bahwa apa yang dikatakan harus dipertanggungjawabkan, harus bertanggung jawab. Memaknai seperti itu. Ya, dan dalam berkomunikasi kan ada 4 prinsip yang harus diperhatikan, 4 maksud. Pertama, prinsip kualitas, bahwa seseorang yang berkomunikasi, seorang penutur harus meyakini apa yang dikatakan itu benar. Itu prinsip kualitas. Lalu prinsip kuantitas, sampaikanlah informasi yang ingin Anda sampaikan dengan seefektif mungkin. Itu prinsip kuantitas. Lalu prinsip of manner atau prinsip cara, sampaikanlah dengan cara yang berterima atau cara yang baik. Jadi, nah, dari ketiga prinsip itu saya melihat ada beberapa pelanggaran. Pertama dari prinsip kualitas, banyak sekali pelanggarannya. Nah, ini, sorry. Prinsip-prinsip ini ada di mana ini? Ini filsufah yang sudah dari 1976 ya. Ilmiah lah ya. Ya, Itu. kajian ilmiah tentang komunikasi publik itu. Pakar-pakar bahasa. Ya, pakar komunikasi bahasa dan bahasa Yang diberikan rujukan oleh saudara. Ya. Gitu. Ini pendapat John Paul Greece bahwa Greece menyatakan ketika komunikasi berjalan sehat dan apa yang dikatakan oleh freedom of speech atau pendapat tetap saja harus mematuhi 4 prinsip yang digariskan. Gitu ya. Berarti John Paul Greece. John Paul Greece. Freedom of speech ya. Ya, Itu harus memenuhi 4 prinsip. ya. Oke. Pertama prinsip kualitas, Kualitas, dan prinsip cara atau cara prinsip opini. penyampaian. Ya, Terus kemudian ya sudah. udah 3 aja. Tiga. Kualitas, kuantitas, dan cara. Oke, 3 aja ya. Kalau mengenai cara penyampaian, kan di Indonesia ini kan NKRI ini banyak suku, kan ya, suku agama. Kalau penyampaian itu suara itu termasuk bagaimana ukurannya, baiknya? Nah ini yang dimulai. Jadi cara sampai batasan itu sampai karena dengan contoh aja ya, Ya. contoh aja. Misalnya si A orang Jawa mungkin dia pelan-pelan ngomongnya, ya kan? Monggo gitu. Ada juga ada si B dari Batak, oh monggo, katanya gitu kan? Berarti baik itu ngomongnya. Ya kan sama-sama. tidak bisa dilihat dari perkata atau konteks, pasti akan diperhatikan. Termasuk pilihan saluran komunikasi yang digunakan. Nah, saluran komunikasi apa maksudnya? Channel. Channel. Ya. Terus? Ya, cara dia menyampaikannya misalnya ini akan menjadi kritik gitu ya. Apa yang dia katakan menjadi kritik kalau dikemas dengan baik lalu disampaikan langsung kepada presiden, itu akan menjadi sebuah kritik yang Jadi saudara itu akan menjadi kritik jika disampaikan langsung, ya, bukan disiarkan terbuka begitu. ya. Nah, surat terbuka, surat tertutup, gitu ya. Kan langsung tertutup berarti kan, kalau terbuka itu pengaruh gitu. Dia berpengaruh pada efek psikologi massa. Taruh pada psikologi massa. Nah, pada waktu saudara melakukan penelitian, maksudnya menganalisa ini, Ya. ya, kasus ini, itu psikologi massa pada situ bagaimana? Onar. Gimana onarnya? Ya. Keonaran itu kan secara kamus ya, onar itu gaduh ya ibu ya. Gaduh, oke. Apa yang saudara temukan? Apa yang dilakukan oleh terdakwa Ruslan Buton ini sempat menjadi trending topik Pak. Trending topik, oke. Trending topik di mana? Ya di medsos di Indonesia Pak. Medsos maksudnya kan banyak, ada medsos, ada Instagram, ada Facebook, ada juga apa, Twitter,
platformnya saya tidak. Saudara, ini kan saya kan saudara menganalisis Ya. rangkaian tugas saudara menganalisis kasus ini. Nah, kami juga ingin tahu. Saya hanya menempatkan. Ya. Saudara katakan trending topic atau viral sama. Trending topic sama viral sama? Beda. Beda. Trending topic bikin gaduh. Ya, Bikin gaduhan. itu menjadi Jadi gaduh ya. jadi ada di atasan topik yang paling banyak dibicarakan. Bicarakan gitu ya. Dan itu sama dengan gaduh gitu. Ya. Gaduh, oke. Nah, itu saudara lihat di mana? Di media sosial apa? Facebook kah? Twitter atau apa? Instagram atau YouTube atau apa? Di antaranya Twitter Pak, yang ada yang tweet bahwa surat terbuka Ruslan itu menjadi topik pembicaraan utama di Twitter Pak. Sempat. Jadi menurut saudara itu gaduh. Ya, ada kegaduhan. Kegaduhan. Karena banyak yang tweet. Ya. Nah, isi tweetnya pernah jadi kontrol nggak buat saudara? Jadi misalnya, satu pendapatnya A, ya, satu pendapat B, kemudian berapa? yang menarik dari yang menjadi tema seksi dari surat terbuka Ruslan itu justru penulisnya yang mantan TNI yang disoroti, yang membuat gaduh itu. Nah, hubungannya apa yang membuat gaduh mantan TNI dengan apa? Ya, itu menjadi apa? Pemikat, Pak. Catchy kalau dalam bahasa komunitas itu. Jadi pemikat, orang ingin mengetahui lebih banyak apa yang Ruslan lakukan itu karena latar belakang orang yang menyampaikan surat terbuka itu. Nah, maksud saya gini, kami juga di sini ingin dijelaskan dari kami ya. Adanya ada pendapat kegaduhan, kemudian topik sebagainya itu apa ya? Istilahnya kalau ukurnya itu apa gitu loh. Itu lebih tepat ditanyakan ke semua Misalnya hanya masalah tweet. Apakah misalnya ya, ini contoh aja. Yang tweet misalnya 100 itu udah gaduh. Nah, isinya mau apa aja pokoknya itu gaduh atau bagaimana? ahli soal itu. Siap. Viral apa itu? Ya, kalau untuk tanya tingkat viralitas itu tidak tepat ya, kalau ditanyakan kepada saya ya. Ya. Itu harus ahli ITI. Ya, ahli bahasa nih Pak. Ya, mungkin yang boleh. Kami menanyakan tadi kan berpendapat bahwa rangkaian ini kan gaduh, mengacunya kepada trending topik di media sosial. Ya. Makanya kami ingin tahu. Saya, Tanya apa jadi jangan viralnya, ya bukan. iya. Nah, itu. Jadi ukuran gaduhnya di media sosial itu tadi tweet. Ya, yang tweet. menjadi topik sentral pembicaraan saja itu sudah menunjukkan adanya kegaduhan. Oh gitu. Secara kebangsaan ya, tema sentral itu menjadi kegaduhan. Jadi kalau yang menjadi trending topik saat itu, Ya. misalnya contoh si A, misalnya kena COVID, trending topik itu misalnya ya. Nah, kemudian kami ingin tahu ini surat terbuka, saudara sudah simpulkan nanti termasuk apa presiden dinilai secara subjektif gitu ya, tidak mampu mengatasi landing dan sebagainya, terus saudara anggap tidak patut dan sebagainya. Kami ingin tahu terakhir apa bedanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini dengan adanya demo-demo yang di jalan, misalnya turunkan ini, turunkan itu, pecat ini, pecat itu. Saya tidak punya kompetensi proses itu. Jadi secara kebahasaan, kalaupun toh misalnya surat terbuka Ruslan itu menjadi pemicu terjadinya demo, itu pun perlu dibuktikan. Enggak, maksudnya bukan pemicu. Artinya ini kan dilakukan oleh terdakwa seperti ini, betul. Nah, ada juga fenomena lain, ya bukan ini bukan kain. Ada di suatu tempat dan demo juga sama. Ketua MPR turun, presiden turun, ganti dan sebagainya gitu. Itu bedanya. Ya unjuk rasa kan kalau Tidak apa-apa kalau yang ini. Kalau ya biasa. ketika Supaya kita tidak bias, Pak. ya ketika aturannya berdampak hukum dan misalnya merugikan kan, ya bisa saja diproses. Saya misalnya kayak saya pernah menangani kasus ini, ada orang unjuk rasa menghina rektor Manado ya. Ketika dia unjuk rasa, dia mengklaim bahwa ini kebebasan berpendapat. Tetapi ketika ada orang yang merasa tersakiti dengan apa yang dikatakan, bahwa yang dikatakan tidak benar, dan itu menjadi delik, maka
ternyata bisa saja itu diproses. Kalau menurut saudara dari yang saudara analisis tadi itu lebih kepada malah tersakiti atau membuat gambaran tidak pasti, Ya, buat keluar tidak pasti, Pak. gitu ya. Jadi lebih banyak subjektivitasnya Pak, daripada objektivitasnya. Kami perdengarkan kemudian untuk Ntar dulu Pak. ya. Ahli ya, Ya. saudara selain transkrip yang saudara lihat tulisan Oh, iya. yang berbeda, ada lagi nggak yang diajukan oleh penyidik kepada saudara? Voice note. Hah? Voice note ya. Voice note. Ya. Voice note itu gimana? Rekaman suara ya. Rekaman suara diperdengarkan kepada saudara. Ya. Kami sama-sama Ya. mendengarkan ya. Baru ditanyakan kepada saudara isi rekaman itu. Ya. Tapi tidak diberi saudara diberi pertanyaan siapa, suara siapa ini bukan gitu. Jadi beri prolog gitu. Hanya saudara menganalisa apa yang diucapkan. Ya. Silakan Pak Jaksa. Kami masih mengusahakan dulu ini yang mulia tidak masuk ininya. Oh, belum. Ya, dari sebentar dari kami tunggu dulu. Oh, belum sampai mempersiapkan itu ya. Ya. Oke. Nah, jadi selain rekaman dan transkrip ada lagi yang diajukan kepada saudara untuk dianalisa ahli. Ada lagi? Tidak ada. Cuma dua itu aja. Siap. Oh, yang lain nggak diajukan. Tidak ada. Termasuknya ada ini berita online. Perlihatkan nggak itu? Berita online. Terus ada foto. Yang mana yang mana? Ini kan saudara ya. Ada kan? Ya. Kan? Channel kawan ini pun nggak beres. Diperlihatkan ada berita online. Channel kawan ini. Aduh. Hah? Saya bantu dulu. Saya mau bantu dulu. Itu makan. Tidak diperlihatkan ini. Mana gitu? Ada video. Oh iya. Waktu dipisah kan diperlihatkan. Tidak diperlihatkan. Jadi ini tidak pernah diperlihatkan kepada saudara. Gitu ya. Berita online ini ya. Nggak ada ini. Diperlihatkan kepada saudara. Tidak ya. Ini Pak. BAP itu waktu saya waktu pemeriksaan kami tidak melihat. Saya hanya melihat Itu seperti ini. Ini apa? Mati dari. Iya, itu hasil saya. Ini diperlihatkan. Oh. Apa? Ya. Ini Kok lihat? Dia bilang ini itu Saya. berarti ini benar ya. Iya. Baik. Sekarang kami beri kesempatan pertanyaan kepada penasihat hukum. Jadi begini Pak. Sekitar ini jam berapa nih? 3:30 yang mulia. Limit kita jam 5 Pak selesai kita akhiri karena masih banyak perkara Pak. Gitu ya Pak ya. Seandainya nih, seandainya belum selesai, kita bisa gitu ya. Ya, siap. Seperti biasa yang mulia ya. Ya, Siap. kami tidak membatasi Siap, ya. siap. Tapi kita berbagi perkara. Siap, siap. Seperti ada lihat sendiri kan banyak menunggu. Ya, siap. Oke, silakan. Ya. Atas izin yang mulia, kami penasihat hukum akan menanya sesingkat-singkatnya. Tergantung dari jawaban. Kalau jawabannya panjang, makin panjang lagi pertanyaan kan begitu. Sebelum kami tanya kepada ahli, ahli ini dalam keadaan sehat apa enggak hari ini? Sehat. Jadi kalau pulang dari sakit bukan kami yang disalahkan ya. Ya. Oke. Karena yang kami tahu 2 kali sidang sakit. Sehat. Sehat ya. Oke. Karena saya lihat tadi Mohon maaf, Ali sakit apa? Berapa ya Bu ya? Riwayat penyakitnya apa? Tidak Bu ya. Saya cuma pernah loncat dari hotel di Palu saja ya Bu ya. Jadi kaki kiri saya sedikit terganggu ya Bu. Waktu gempa Palu saya ada gejala hipertensi? tidak. Tidak. Atau Asma. jantung?
Tidak ya. Ini perlu kami beritahu Pak, karena 2 hari yang lalu kami bersidang. Saksi itu ternyata darah tinggi, ditanya aja semboyong Pak, jatuh Pak. Kalau di ruang sidang kan jadi masalah. Makanya kami belajar kami tanya dulu, Bapak punya riwayat penyakit yang seperti ini? Tidak. Tidak. Silakan Pak. Oke, kami lanjut Yang Mulia. Tadi saya bukan mengulangin pertanyaan daripada JPU, tapi hanya menambahkan dan menguatkan saja. Tadi ahli mengatakan ada melakukan proses penyelidikan. Ya. Apa itu penyelidikan maksudnya? Ya, penyelidikan itu untuk memeriksa adanya bahan dan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana. Itu penyelidikan versi ahli. Saya. Kapan itu? Saya lupa karena saya di Bareskrim itu saya tergabung sebagai konsultan untuk Satgas Patroli Siber, Pak. Jadi ketika ada perkara-perkara itu Tunggu dulu. Ahli Satgas Patroli Cyber, konsultan bahasa untuk Satgas. Bareskrim. Ya, Berarti ahli dapat gaji dari Bareskrim. tidak. Dari siapa dapat gajinya? Saya dapat gaji dari negara karena mereka meminta kepada Indonesia tempat saya bekerja. Bisa tunjukkan suratnya. Karena kalau ahli memang orang Bareskrim, ya kami dengan hormat akan mengusir dari ruang sidang. Saya bukan orang Bareskrim, saya hanya konsultan untuk. Lah iya, konsultan pun apa namanya? Berarti punya keterikatan. Karena yang kami harapkan ahli di sini independen. Coba jelaskan kepada Yang Mulia. Saudara dapat gaji dari negara? Tidak. Dari negara gaji? Ya, dapat. Gaji saya gaji sebagai dosen aja, sebagai PNS yang mulia. Jadi itu tugas negara. Ya. Itu Pak. Oke, jadi tidak pernah dapat uang dari Bareskrim kalau datang pulang segala macam ya. Nanti kami cek loh. Ya silakan. Oke, ya udah. Ada kewajiban kami. Selanjutnya, tadi lupa tanggalnya. Ya. Yang katakan penyelidikan. Ahli itu tahu apa penyelidikan, apa penyidikan tahu? Paham? Ya jelas paham. Ya, paham ya? Oke, jangan nanti ulang-ulang. Karena kami nggak mau persidangan main-main, ini serius. Ya, oke. Bapak sekilas paham maksudnya bagaimana? Ya, beda Pak, antara penyelidikan dan penyidikan. Itu yang saudara tahu ya, pendidikan dan pendidikan berbeda. Oke. Kalau lebaran, semua orang akan ingat. Ya. Kan Islam kan tadi disumpah. Lebaran tahun 99, 2019, masih ingat harinya? Tidak. Oke, saya kasih tahu, itu hari Minggu. Ahli memberikan keterangan pada penyidikan itu pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020. Ya. Lebarannya 2020 maksudnya ya, itu hari Minggu ya. Ahli menyatakan penyelidikan itu kapan? Sebelum Lebaran atau setelah Lebaran? Saya kira tidak ada relevansi Pak dengan lebaran. Ya. Bagi ahli tidak relevan, bagi kami relevan. Kami mau tahu kualitas ahli ini ada apa tidak. Karena mengatakan penyelidikan sudah terlibat. Jangan mainkan sidang ini dengan omongan, dengan fakta. Bentar dulu Pak. Saudara dimintai keterangan dalam proses penyelidikan pernah juga. Ya, ada yang konsul ya. Nah, yang tanggal berapa tadi 26 Mei itu Penyidikan ya. penyidikan. Dalam proses penyelidikan juga ikut Ya, sebelum itu. diperiksa gitu ya sebagai Ya, penyelidikan hanya konsul saja terkait itu adanya. tidak dituangkan dalam Siap. berita acara. Tidak, Siap. tidak dituangkan. Tidak. Itu tanggal berapa? Ingat? Tidak ya. Tidak ingat ya Pak? Kalau tidak ingat, kami akan nanya terus supaya ingat. Apakah tanggal 22 Mei 2020? Tidak. Tanggal 23 Mei 2020? Tidak ingat. 24 Mei 2020? Tidak ingat. 25 Mei 2020? Tidak ingat. Oke. Apakah tanggal 22 Mei 2020 ada ke Bareskrim? 26 Mei ya saya diperiksa saya. Saya tanya 22 Mei. Tolong jawab yang saya tanya. Ada tanggal 22 Mei ke Bareskrim? Tidak. Ada orang Bareskrim berkonsultasi? Lupa.
Tanggal 23 Mei. Saya belum bilang 23 Mei apa, jangan jawab dulu. Ya, lupa saya terkait dengan waktu, jangan main. Saya belum bilang apa, baru 23 Mei lupa. Gimana yang mulia ini? Pusing saya. Apa ya? Kita pakai tiga kata. Bagaimanapun ada yang ya orangnya yang ini loh Pak, mengundang orang. Memang saya tahu Anda itu dari Tapanuli, gitu ya. Orang Sumatera Utara itu begitu memang. Jadi kami minta supaya dijaga ketika bersihkan. Itu aja. Siap. Karena beliau ini ahli Pak. Itu Pak ya. Siap. Soal ya pernah ada tendensius atau apa diulas saja di PPA. Itu Pak ya. Apakah tanggal 23 Mei ada ke Baris Krim? Tidak ingat. Apakah tanggal 24 Mei ada ke Baris Krim? Tidak ingat. Apakah tanggal 25 Mei ada ke Baris Krim? 26. Saya tanya, apakah tanggal 25 Mei ada ke Baris Krim? Tidak ingat. Apakah tanggal 26 ada ke Baris Krim? Ya. Apakah tanggal 26 Mei itu adalah proses penyelidikan? Tidak. Penyidikan. Kapan penyelidikannya? Lupa. Apakah di antara tanggal 22, 23, 24, 25? Lupa saya tidak ingat. Nah, itu haknya lupa ya. Karena ada Tuhan di atas. Pulang nih gimana saya tidak tahu. Selanjutnya, jam berapa itu penyidikan? Ya baca saja di BAP saya diperiksa tanggal jam berapa itu. Tuh yang mulia. Saya Mana? tidak ingat. Saksi dihadir apa? Kalau dia suruh baca saya semua ya gimana mulia? Tolong ditegur juga yang mulia ahli ini. Jangan kami aja yang ditegur. Tolong dia sesuai dengan keahliannya menjelaskan. Jangan guruin kami, dibilang suruh baca. Itu menghina yang mulia. Tidak ingat ya. Apakah saksi memberikan keterangan setelah makan siang atau sebelum makan siang? Saya bukan saksi, saya ahli. Saksi ahli. Tidak ada istilah saksi ahli. Ahli yang ada. Oke. Saya hanya baca kuap. Apakah ahli memberikan keterangan setelah makan siang apa sebelum makan siang? Jam 10, sekitar jam 10-an. Tolong dicatat yang mulia, ini ahli bohong. Karena di sini jam 13.05. Dia bilang jam 10. Tolong dicatat ahli bohong. Saya minta ditindaklanjutin ini untuk hukumnya selanjutnya. Tolong. Selanjutnya. Apakah ahli selesai melakukan pemeriksaan itu masih ingat jamnya? Apa? No, dibentak saya yang mulia. Gimana? Saya sudah pernah bentak lagi yang mulia. Udah bentak berapa lagi yang mulia? Suasana kondusif aja. Ahli ya. Bagaimanapun jauh ini dengan suasana kondusif. Itulah yang maju. Siap. Gitu ya. Silakan. Kami bisa lanjutkan ahli? Apakah ahli masih ingat selesai jam berapa? Pemeriksaan pada tanggal 26 bulan 5 2020? Tidak ingat. Apakah pada waktu pemeriksaan tersebut ahli ada sholat isya? Ya pasti saya sholat isya lah kalau di rumah kan. Kan saya tanya pada saat pemeriksaan. Kalau rumahnya di Bandung ya nggak mungkin lah keburu. Yang enak lah jawabnya. Saya tidak mungkin lepas maghrib masih di baris krim, tidak pernah. Jadi sebelum maghrib sudah pulang. Tidak. Oke. Di sini mulai BAP jam 1 sebelum maghrib pada waktu itu ya masih tetap sebelum jam 6. Berarti ahli di BAP sekitar 1, 2, 3, 4, 5. 5 jam ya. Udah nggak usah jawab. Saya mau kasih tahu aja. Oke. Apakah pada waktu di BAP itu di kantor baris krim di lantai berapa? Tempat baris? 15? Di ruang yang kecil-kecil? Ya. Apakah pada waktu itu ada melihat siapa yang kemarin Trubus, Profesor Trubus, ya. Dr. Trubus, satu lagi yang orang Batak, Si Effendi. si Effendi Saragi? Beda harinya. Kalau tidak ingat ya. Tapi saya selalu berbeda dengan ahli. Saya tanya, apakah pada waktu itu ada melihat yang dua lagi? Tidak melihat. Terus saksi menambahkan beda hari ya. Begitu. Benar. Iya, beda hari sama ahli. Biasanya begitu. Kalau gitu. Biasanya. Oke, ini Pada waktu itu ingat. Ya waktu diperiksanya ingat. Ingat. Ada juga
juga ahli Effendi sama Lubus waktu itu Nggak ketemu ya? tidak ketemu. Yang melakukan pemeriksaan terhadap ahli siapa? Kanitnya Ronald Sipayung. Langsung oleh Ronald Sipayung. Nggak, ada beberapa, ada panitis. Yang ngetik-ngetik masih ingat namanya? Nggak. Orangnya bagaimana? Rambutnya merah, kecil, badannya gede. Lupa saya ingat kanitnya. Oh, hanya ingat Pak Ronald FC Sipayung. Itu aja ingat. Kalau itu masih ingat orangnya yang putih-putih ya. Belum hitam kan? Oke. Berapa pertanyaan pada waktu ditanya kepada ahli? Lupa. Itu pertanyaan ditanya satu-satu dijawab, apa sekaligus pertanyaan langsung dijawab? Satu-satu. Satu tanya, satu jawab. Oke. Ini saya akan kasih tahu ada 19 pertanyaan. Ya, 19 pertanyaan diselesaikan dari jam 1 sampai sebelum maghrib. Apakah pada saat memberikan jawaban tersebut ada membawa flash disk sehingga tinggal di copy paste atau memang tanya jawab fresh, memang baru semuanya? Ya, saya bawa data juga. Bawa data. Yang saya tanyakan bukan bawa datanya. Apakah dalam jawaban ini semua diketik berdasarkan keterangan mulut atau ada dipakai flash disk atau software sehingga tinggal copy paste? Itu jelas kan? Ya, dipakai data. Bentuknya tidak flash. Saya bawa laptop. Nah, bawa laptop. Jadi di laptop sendiri dijawab BAP-nya. Enggak, untuk pertanyaan terkait pengalaman menjadi ahli saya ambil dari laptop dan saya kirim ke penyidik. Siap. Oh, diambil dari laptop dikirimkan. Ya. Oke. Ini kan tadi nomor 1 sampai dengan 19. Yang nomor berapa yang diambil dari laptop? Pertanyaan terkait pengalaman menjadi ahli. Oh, pengalaman saja. Berarti nomor 4 ya. Nggak usah kami tanya. Terus nomor 5, apakah saudara pernah dimintai keterangan dalam kedudukan sebagai ahli linguistik forensik baik pada tingkat penyidikan maupun Ya, persidangan di pengadilan? Saya punya data, punya file. Itu ambil saja ya. Oke. Nah, ini kami perlu tanya. Di sini kan ahli mengatakan pernah pasal sekian ya. Nah, waktu nomor 5 yang mulia. Nah, ini kan katanya tinggal ambil dari yang lalu. Kan yang lalu nggak perlu kami tanya lah kan yang mulia. Nah, yang kami tanya bukan seingat. Ahli waktu memberikan pendapatnya kepada penyidik atau yang nggak tahu namanya, nggak tahu orangnya, itu disebut nggak pasal pidananya? Ya, disebut. Pasal berapa? 14 ayat 1 junto ayat 2 junto pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 junto Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Hanya itu pasalnya. Ya, 207 nggak pernah disebut. tidak. Karena saya di 207 saya tidak melihat adanya penghinaan kepada penguasa. Yang saya tanya, penyidik menyebut enggak 207 juga. Perkara nggak ada itu ahli lihat itu belum saya tanya. Ya, itu dimasukkan dalam surat panggilan itu sudah ada 207. Ada ya. Oke. Setelah saya cermatin ya yang nomor 5, berapa kali ahli pernah memberikan pendapatnya untuk pasal 28 ayat 2? Lupa. Yang ingat berarti siapa? Saya gitu. Pacar saya di rumah. Hah? Istri saya di rumah ini. Ingat. Jadi tanya istri dulu. 28 ayat 2 di mana saja? Oke, jadi saya bukan merendahkan ahli. Ahli ini hanya satu kali memberikan keahlian terhadap pasal 28 ayat 2 J. Nomor 5 J. Yang lain 27 ayat 3, 28, 27 ayat berapa? 29.
hanya satu kali. Dari sejumlah ini, kalau A sampai U berapa itu? 14 ya? A, B, C, A. Sudah ingat begitu? Ahli? Ya, Yang 28 ayat 2 hanya satu kali. lebih sebetulnya. Lah, ini saya baca di sini. Ya, itu tidak tersensus. Sidang Jadi itu mau aja itu kemarin. jadi mau diperbaikin dulu ini, jawaban ini. Kan saya tanya tadi dari mana? Dari ahli. Kan ahli apa yang diucapkan yang kita pegang di sini di pengadilan ini. Ingat saudara, pasal 28 itu berapa kali saudara bahas di dalam poin nomor 50. Kalau ingat sudah berapa kali. Itu dalam 3 tahun terakhir yang saya sampaikan. Ya ingat lagi. Yang terbaru belum terupdate. Seperti sidang Gus Nur saja kan kemarin di ruang sidang utama itu 28 ayat 2 ya. Jadi saya ingat saudara untuk pasal 28 Ya. itu Lupa lah. berapa kali dibahas dalam perkara. Ya. Lupa itu. Oke, tambah Gus Nur berarti 2. Mana duluan Gus Nur apa terdakwa ini? Kan ahli mau bilang sebelum terdakwa ini Gus Nur sudah. Tapi orang tahu Gus Nur setelah terdakwa ini. Jadi tolong jawabannya yang masuk logika kepala botak ini gitu loh. Sidang baru kemarin itu Februari, sidang baru Februari. Nah, makanya yang di sini mana bisa masuk Gus Nur? Ah, sekali lagi saya tanya. Dari Karena dijadikan ahli di Gus Nur itu baru kemarin. Ya. Tanggal berapa? Februari. Februari. Jadi dia diperiksa sebagai ahli lebih dulu di perkara itu. yang kami tanyakan pengalamannya sewaktu menjadi ahli di tanggal 26 bulan 5 2020. Ini yang pasal 28 tercatat kalaupun satu kalaupun salah cuma 2. Dari A sampai U. Di mana keahliannya kalau belum pernah untuk menyatakan 28 ayat 2. Ngecap sana sini segala macam, ternyata baru 1 kali atau 2 kali kalau saya salah menguningkan. Ini saya kuning-kuningin ini. 1, 2 bulan, 3 bulan udah saya kuningin ini, makanya udah luntur pun dia. Ali, Ya. waktu memberikan keterangan, apakah penyidik menanyakan pernah nggak pasal 28 ayat 2? Tidak. Oh, tidak ditanya. Oh ya sudah kalau nggak tanya lewatlah barang itu. Oke. Tadi ahli mengatakan bahwa konsekuensi orang berbicara sembarangan ada hukumnya. Ya. Ahli tahu juga nggak konsekuensi ahli ngomong sembarangan ada hukumnya? Tahu. Tahu ya? Oke. Sekarang kita akan masuk kepada persoalan kalau sudah tahu. Tadi waktu ke depan ahli bilang, ahli katakan tidak pernah tahu, tidak pernah ditunjukkan mengenai gambar-gambar ini kepada JPU. Kami ke depan. Sewaktu yang mulia katakan juga tidak. Ternyata ke depan setelah lihat ada parafnya bilang iya. Yang mana yang sebenarnya? Yaitu hasil searching terkait berita online terkait Irfan Buton. Saya tanya. Yang benar yang saya lihat itu. Yang lihat. Ya. Oke. Kalau sekarang sudah lihat yang ini, yang I sampai U, sekarang bisa mengatakan tidak ahli di 28. Kita kasih lihat dulu yang mulia, tolong. Yang nomor ini tadi. Karena sudah lihat baru tahu, kan gitu. Yang apa? Tadi halaman berapa tadi? Ini. Saya udah terbalik-balik lagi, entah kemana lagi nih. Ya, tolong lihat. Kan A sampai U. Sudah lihat baru 1 kali. Sekarang masih mau bilang ahli. Tolong lihat. Karena dilihat dulu baru paham. Ayo cepat ke depan. Jawabannya dia, berdasarkan CV-nya dibawa dalam laptop kan begitu. Supaya jangan nanti dibilang pengacara nambah-nambah. Pertanyaannya apa? Bahwa 28 ayat 2 cuma 1. Iya. Yang lain enggak.
Kan begitu maksudnya yang mulia. Nah. Sudah lihat ya, cuma satu ya, yang lain tidak ada. Jadi baru satu kali. Jadi yang kedua, yang tercatat seperti ini, kalau 3 tahun yang lalu ya tulis dong sampai yang semua ada menurut kami. Oke, selanjutnya yang mulia. Ahli pernah dikasih tahu oleh penyidik dari kata-kata yang tadi ahli katakan, yang mana yang dilaporkan, tahu siapa pelapornya? Ini delik murni ya, tidak ada pelapor ya. Jadi ini delik murni, kata penyidik. Ya. Penyidik siapa yang ngomong begitu? Ya, saya juga paham bahwa pasal yang disangkakan itu 8 ayat 2 itu tidak perlu ada pelapor ya. Mulai kapan ahli tahu pasal 28 ayat 2 tidak perlu ada pelapor? Ya, saya juga baru kuliah hukum. Enggak, kalau sejak kapan itu kan ada waktunya, baru 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, apa 5 tahun yang lalu gitu loh. Kalau kuliah hukum ya semua yang di sini kuliah hukum semua, malah sudah S2, S3 semua. Karena ini penting bagi kami. Ya, jadi ahli tetap pada pendapatnya bahwa ini tidak ada yang lapori ya. Delik murni ya. Oke. Jadi ini sebagai catatan pada kami. Ahli, namanya ahli kan suka nonton TV, baca koran dan segala-segala sesuatu. Pernah nggak Kapolri yang baru mengatakan kalau ITE yang melaporkan harus korban langsung? Pernah dengar itu? Dengar. Bagaimana? Coba yang dengarkan apa? Ya, itu kan peraturan Kapolri terbaru kan, dan tidak berlaku surut ketika Buton mengatakan itu kan. Saya nggak tanya itu ahli. Yang dikatakan Pak Listio itu apa? Ada Pak Listio bilang tidak berlaku untuk Buton? Nggak ada. Apa yang dikatakan tadi? Ya, yang dikatakan itu jadi terkait dengan delik undang-undang ITE itu lebih memperhatikan penanganan yang sangat hati-hati. Pertama, ketika deliknya aduan dan itu tidak boleh diwakilkan oleh si pelapornya tidak boleh diwakilkan, harus langsung. Itu pendapat Kapolri ya. Ya, dalam surat edaran terbaru ya, terkait penanganan undang-undang ITE. Itu isinya ya? Di antaranya. Antara lain. Ya. Antara lain ya, itu yang diingat lah. Kalau ingat nggak ingat kan nggak tahu, kita kan mesti kita baca. Kalau kita baca lewat media. Selanjutnya, terhadap perkara yang tadi ahli dipanggil jadi ahli dipanggil untuk memberikan keahliannya, ada suratnya, itu deliknya delik apa? Tidak ada pelapornya. Saya Delik tanya, murni. delik murni. Ya. Di KUHAP itu delik murni itu pasal berapa? Kami nggak tahu. Tidak ingat. Tidak boleh. Ahli bahasa yang paling Ya makanya kalau nggak tahu jangan ditambah-tambah. Delik murni baru dengar saya, susu murni saya tahu. Selanjutnya, tadi ahli mengatakan bahwa ini tidak ada pelapor, tapi di berkas kami ada pelapor. Di laporan polisi ada pelapor, namanya Aulia Fahmi Sarjana Hukum. Pernah dengar itu? Tidak. Baru dengar ini. Ya. Ini isi BAP dan dalam persidangan. Apakah ahli sekarang sudah tahu bahwa perkara ini ada pelapornya? Ya. Waktu penyidikan belum ada. Tidak. Oke. Sekarang setelah dikasih tahu, apakah ahli sepakat dengan kami atau tetap pada pendapatnya tidak ada pelapor? Ya, ada pelapor. Ada pelapor. Oke, jadi fakta persidangan ya. Jadi karena ahli tidak dikasih tahu bahwa ada pelapornya, ternyata di sini pelapor itu melaporkan hanya 2 poin.
tidak mulai dari atas sampai bawah. Dengarkan. Saya Ruslan Buton mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Titik. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk difahami oleh siapapun. Titik. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Titik. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudaralah semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Titik. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandera oleh kepentingan elit politik. Titik. Poin 2. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Titik. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Titik. Namun bila tidak, bukan menjadi suatu keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama dan ras yang akan menjelma bagian tsunami dahsyat yang akan meluluhlantakkan para pengkhianat bangsa, akan berbunculan harimau, singa dan serigala lapar untuk memburu memangsa para pengkhianat bangsa, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hanya itu. Ali? Ya. Hanya itu yang dilaporkan. Dari seluruh paragraf yang lain-lain yang Ali katakan. Mau lihat? Tidak. Ya, jadi hanya paragraf poin 1 dan poin 2. Pertanyaan kami, poin 1 tadi itu ada di paragraf mana? Coba lihat di punya Ali. Poin 1 paragraf 1 ya. Oke. Terus poin 2? Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan. Di tengah itu kalau ada harimau-harimau itu, udah agak bawah dia. Tujuh ya. 7. Ya. Jadi hanya poin 1 dan 7 yang dilaporkan oleh pelapor. Ya. Ahli memberikan pendapatnya, keahliannya seluruh paragraf atau hanya poin 1 dan poin 7, paragraf 1 paragraf 7. Yang menjadi titik berat saya ternyata sama. Poin 1 itu yang saya tadi katakan pada Pak JPU, ada klaim dari Ruslan mewakili siapa, itu ternyata tidak bisa Enggak, itu aja saya tanya. Tunggu dulu, nanti saya tanya berikutnya. Jadi benar bahwa Ali sepakat paragraf 7 dan paragraf 1 sudah memberikan penilaian. Siap. Mengenai keahliannya. Ya. Oke, yang lain kita tidak lihat. Ya, mengenai Cina apa segala macam ya. Tadi Ali mengatakan diberikan transkrip. Transkrip itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Salinan ya, supaya saya tidak ditegur menggunakan bahasa asing. Salinan. Bisa tunjukkan salinannya yang bagaimana? Yang diperlihatkan? Itu salinannya yang diberikan. Bisa diperlihatkan kepada yang mulia? Kita lihat. Morning. Jantungan. Makanya dia bilang pincang pula. Iya. Muka menantang kawan ini.
Buka nih muka ini. Ya itu lah nih. Oke, itu. Jadi yang di tangan ahli itulah yang diberikan oleh penyidik. Ya. Benar apa bukan? Coba ingat-ingat dulu. Iya. Karena masih mulus barang tuh. Udah setahun 2 tahun. Ya kan? Mending kejujuran saja sampaikan kepada yang mulia. Ini sama. Bukan sama kertasnya, itu yang dikasih penyidik. Bukan, ini udah Nah, Yang diperlihatkan yang disita oleh penyidik waktu itu. Iya. makanya Saudara, Ini file scan. jadi itu file saksi, bukan yang diberikan oleh penyidik kan gitu. Saya bukan saksi. Ahli. Nah, boleh marahin saya kalau salah nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Jadi ahli yang diserahkan itu bukan itu oleh penyidik. Nah, apakah yang diserahkan ada begininya? Tidak. Tidak ada. Apakah yang diserahkan itu seperti begini? Tidak. Ini sama tadi surat terbuka sudah jelas. Oke, enggak, itu kan beda barangnya. Saya tanya fisiknya. Nah, apakah yang seperti ditujukan Bapak Jaksa? Ya. Seperti itu? Ya. Tidur begitu kertasnya? Iya, landscape. Bukan bangun? Tidak. Seperti itu? Ya. Sama persis? Ya. Berapa lembar berarti? Lupa lah. Belakang setelah ini? Tidak ada. Tidak ada itu? itu diperlihatkan. Ya ada lihat itu gamenya, tapi hanya lihat waktu itu. Tidak Jadi, dalam file saya. bukan yang diserahkan oleh penyidik, bukan file. Ya itu seperti itu persis. Coba buka lagi. Halaman 1, itu halaman 2. Terus halaman 3-nya seperti itu. Ya. Berarti 3 lembar. Ya. Ada yang warna-warna lah pokoknya ya. Ya. Oke, kami masuk ke sana. Apakah ahli membaca yang warna-warna itu apa? Tidak. Boleh baca sekarang. Pak Jaksa, coba baca sekarang apa itu? Tapi saudara tidak baca waktu itu. Apa pertanyaannya, saudara penasihat hukum? Ya. Lihatnya, dari bacanya. Ya, itu satu kesatuan ya. Apa? Tulisannya apa itu? Yang warna itu, yang warna. Itu media atau tulisan dari polisi itu? Media ya. Oke, duduk di bangku kalau gitu. Saya salut sama ahli. Sudah lama saya kenal ahli. Saya bisa satu frame sangat bangga. Ya. Jadi ahli bilang tadi ini transkrip. Ini salinan. Ternyata ini bukan transkrip. Ini dari media. Sepakat atau tidak? Ya. Iyanya bagaimana? Bahwa ini dari media, Iya, dari media. bukan transkrip. Bukan. Nah, itu makanya dari tadi kan aku bilang beritahulah yang sebenarnya. Kalau nggak nanti jam 5 pun lewat ini. Jadi ahli tidak pernah menerima transkrip, hanya kopian atau print out ataupun screenshot dari Indonesia Express. Ya. Begitu ya. Apakah ahli pernah memberikan keahliannya terhadap suatu media? Pernah. Pernah. Pasal berapa kenanya? Delik pers. Pasalnya Lupa saya. 28 ayat 2 juga. Tidak. Nah, itu yang teradu siapa? Yang terlapor siapa? Yang pelapor siapa? Lupa saya. Wartawannya yang dilaporin gitu. Kalau wartawan yang dilaporkan tidak bisa, karena ketika barang bukti merupakan produk jurnalistik maka itu harus ditangani oleh dewan pers. Oke. Apakah itu produk jurnalistik?
Yang tadi ahli katakan tadi sepakat ini adalah dari jurnalistik? Bukan, saya tidak melihat itu produk jurnalistik karena itu karena ada bandingannya. Ya, itu bukan produk jurnalistik karena itu perkataan Buton, Pak. Bukan ahli. Kan ahli tadi baca yang dari jurnalistik, media online kah apa namanya. Isinya tentu punya jurnalistik, media. Ya. Ya, dia hanya mendistribusikan saja, bukan menulis, bukan membuat. Oke, saya jadi agak bingung mau tanya. Yang diberikan kepada ahli itu transkrip atau media, print out media? Itu salinan dari media itu. Dari media ya? Oke. Ya, biar jelas kan gitu yang mulia. Dari media ya. Sewaktu ahli tahu ini dari media, kenapa ahli tetap memberikan pendapatnya seolah-olah ini transkrip, bukan media? Karena diperdengarkan voice note juga. Oh, setelah itu voice note. Ya. Oke. Sekarang tolong buka punya ahli. Kalau voice note ulang-ulang kan capek juga yang mulia. Di situ harimaunya berapa? Ya. Harimaunya berapa di situ? Berapa kali? Tidak ada harimau. Ada tulisan harimau, apa-apa perhatikan. Saya sedang ujian Pak ini. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Singa? Tidak ada. Satu lagi apa? Serigala? Serigala. Tidak ada. Oke, sekarang perlihatkan kepada yang mulia. Sama berarti tidak sama dengan yang Iya. dibicarakan dalam persidangan. Itu aja maksud saya. Kalau nggak pulang kita, tolong tunjukkan. Ali, sana deh. Yang nggak ada katanya, dia punya. Tadi katanya ada, gimana sih? Ada sini yang gini aja supaya terakomodir maksud dari penasihat hukum barang buktinya mana? Ya. Nah ini Pak. Nggak ada harimau katanya. Ya ada harimau. Nggak ada sih, nggak ada sih. Minum. Oh iya. Ini barang bukti aja karena ini kan pegangan dia. Mati lagi. Mana orang saya? Satu kali. Ini Pak itu Pak. Ada di catatan dia ada Pak. Ada harimau, serigala, singa ahli? Ada. Ada. Ya kalau saya sih nggak mau nguji ahli, jangan pikir ujian. Ini penting. Tadi katanya dengar voice note. Waktu dengar voice note, apakah disamakan isinya dengan yang dari media ini tadi? Tidak. Tidak disamakan. Nah, oke. Sekarang memberikan pendapat keahliannya, apakah yang dari voice note, apakah yang dari media? Dari barang bukti. Yang ada di barang bukti. Ini Pak. Ada di barang bukti. Iya. Yang diperagakan Pak. Ya, dari Pak JPU. Oke. Bukan yang voice note. Sekarang pertanyaan saya. Ahli ini dihadirkan untuk memberikan pendapat mengenai kejadian di ITE atau di cetakan? Di IT karena itu yang dicetak itu menjadi dokumen elektronik. Jadi itu dokumen elektronik Ya. yang dari media sosial tadi, media Dewan Pers ini, Ya, Indopers. yang file elektroniknya itu informasi elektronik. Ini. Ya. Jadi memberitakannya dengan tulisan, bukan dengan voice. Sini aja Pak. Lihat sini aja Pak. Siap. Ini atau mendengarkan suara juga. Ya dua-duanya Pak. Saya mendengarkan suara dan ini juga ini. Ya kalau berubah-berubah terus jawabannya, harusnya Ruslan lepas dari kapan-kapan, dari penyidikan dong. Tadi kan saya tanya,
Voice note nggak dilihat, yang dilihat ini keahliannya memberikan pendapat untuk yang tertulis, bukan yang didengar. Ya kan? Langsunglah saya tanya, idenya mengenai voice atau mengenai tulisan? Bukan voice ya? Oke. Itu keahliannya menyatakan yang dilihat hanya tulisan, bukan suara. Tulisannya yang berasal dari media online, bukan dari transkrip. Karena dari awal tadi transkrip terus, jadi otak kami langsung berpikir ya dari yang direkam ya jadi tulisan. Bagaimana ahli? Ya berarti tidak pernah memberikan keterangannya terhadap transkrip, hanya terhadap dari media. Kan gitu. Oke, selanjutnya. Jadi ahli, saya lulusan Buton. Di mana kesalahan dia menyatakan saya lulusan Buton? Tidak ada kesalahan. Tidak ada. Buton tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Saya catat di sini. Mana pulpen? Oh ini. Tidak ada ya? Mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Nah itu masalah. Masalahnya di mana? Mewakili siapa yang merasa diwakili? Ahli, saya tidak bilang mewakili. Mewakili seluruh suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Iya. Dia mengklaim bahwa dia mewakili suara seluruh rakyat Indonesia yang prihatin dengan kondisi bangsa ini. Oke, jadi satu kesatuan ini, jadi ini apa namanya, hoak atau apa? Saya ikutin alur pikirannya. Ya, bukan bohong. Bohong. Ya. Oke. Apa alat pembanding ahli menyatakan ini bohong? Ya, saya saja merasa tidak pernah memberikan mandat untuk diwakili oleh Pusat. Oke. Saya saja tidak pernah memberikan mandat. Jadi warga negara Indonesia ini hanya ahli sendiri, kami bukan. Dia mengatakan seluruh, artinya kalau seluruh saya pun termasuk. Nah, oke. Ahli tidak melihat yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Ya saya juga merasa prihatin, tapi saya tidak pernah memberikan mandat untuk diwakili. Literatur mana yang ahli pakai? Ini kan bukan perdukunan ini. Ya kan itu, wah seluruh itu artinya tidak ada batasan. Dan Di mana, di pengadilan mana, kalau mengatakan kalimat ini hoak. Saya tanya makna leksikal dari seluruh apa coba? Saya nggak ngerti. Maka saya tanya. Makna kamus dari seluruh semua. Artinya kan tidak ada pengecualian. Semua rakyat Indonesia yang merasa prihatin dengan kondisi bangsa ini itu mewakili amanah. Jadi yang membilang dengan kondisi bangsa saat ini itu bukan hanya komunitas tertentu. Ya siapa? Coba kenapa tidak dimunculkan di dalam teks? Enggak. Tunggu dulu, saya kan bertanya ini. Saya ikut alur pikiran tukang potong-potong, maka saya potong lagi. Ya, saya dari belakang, ya. Jadi dia ingin menyatakan, nanti lebih lanjut dia sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Bangsa saat lalu juga bisa, saat yang akan datang juga bisa. Itu berbeda. Saat ini pada saat dia ngomong. Kan begitu. Nah, ini bisa saya pertanggungjawabkan sebagai pengacara. Apakah ada yang salah? Yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini? Tidak ada yang saya itu ketik dalam perasaan mewakili itu. Mewakili saja. Oh, jadi yang mewakili ini jadi salah. Yaitu klaim dia bahwa dia mewakili suara rakyat Indonesia yang merasa prihatin dengan kondisi. Ahli pernah tanya sama dia, yang Pak Ruslan wakili yang mana? Pernah tanya belum? Kalau tanya sekarang dia jawab, jadi berubah nggak kira-kira? Ya, tidak, itu sudah jelas kok, sudah tidak perlu ditanyakan bahwa dia mengklaim bahwa seluruh, artinya semua, tidak ada pengecualian. Oh, pemahaman ahli kalau seluruh itu berarti 200 juta yang termasuk orok juga ikut juga gitu? Semua warga Indonesia yang memiliki suara prihatin dengan kondisi. Iya, itu saya tanya. Kalau itu pendapatnya biar saya tahu kan yang mulia kan. Jadi semua warga Indonesia yang termasuk orok juga termasuk di sini mewakili. Dia bilang mewakili itu gitu.
Iya, seluruh yang merasa prihatin dengan kondisi bangsa ini mewakili dia. Tunggu dulu. Yang merasa khawatir terhadap bangsa ini, dia bilang dia mewakili. Ya. Kalau yang tidak merasa khawatir berarti tidak diwakili. Nah, ahli merasa merasa prihatin terhadap bangsa ini. Apanya yang prihatin coba? Dia dengan prihatin dengan kondisi bangsa ini. Apa coba? Hutang negara numpuk. Terus? Ya banyak lah persoalan yang. Ya nggak bisa banyak lah. Kalau banyak lah, jelaskan semua di persidangan. Ayo, apa? Utang satu. Biar Pak Jokowi dengar. Apa lagi? Pendidikan mahal. Biar Menteri dengar. Apa lagi? Ya sebentar dulu, sebelum ada yang lucu nih Pak. Ini sakral persidangan ini Pak. Ini nggak ada yang mau diketahui. Itu yang pakai topi tolong Ya lepas topinya merah. Ya jadi jangan ada yang ketawa ya. Ini persidangan ini kan persidangan negara ini. Jadi ya, kalau nggak baca tuh ada perhatian itu dibaca itu Pak. Kata-kata itu dalam persidangan. Ya. Lanjut. Baru 2. Korupsi 3. Cukup saya prihatin dengan kondisi itu. Jadi ahli menyatakan kalau 3 ini prihatin. Kalau yang lain tidak. Ya, tidak terlintas dalam pikiran saya. Coba supaya terlintas. Sekarang apa lagi? Tidak saya cukup keluar dengan 3. 3 ya. Jadi prihatin terhadap tadi utang, korupsi dan pendidikan. Nanti kan dia akan bantah itu bukan kan gitu. Kalau bukan berarti ahli tidak termasuk bagian daripada yang diwakili. Itu aja maksudnya. Ya, biar kita sama bahasa. Karena saya juga kepingin suatu hari jadi ahli juga. Selanjutnya, di tengah pandemi COVID-19, apakah pada waktu itu tidak ada pandemi COVID-19? Ada. Ya, salahnya di mana? Hoaknya di mana? Teruskan kalimatnya, jangan kau potong. Lah ini kan koma, Ali. Kalau koma ya stop, titik diam. Kecuali beda kita punya. Di ahli koma bukan? Koma, dari dulu saya belajar bahasa Indonesia, koma itu artinya tarik napas. Nggak boleh ngomong. Itu bahasa Indonesia. Karena dari bahasa Indonesia saya mainkan lagu ini. Ada salah di situ? Tidak ada. Oke, berarti baru 1 ya tadi. Saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk difahami oleh siapapun. Di mana salahnya? Ya berarti dia mengakui bahwa dia bodoh, tidak bisa mencerna dan tidak bisa mencerna. Ali, jangan hina dia bodoh. Dia ini kapten. Ya, Pakai bahasa yang enak lah. Kalau begini caranya, saya keberatan yang mulia. Enggak, kita lapor aja ke polisi. Siap. Iya. Ini ada perkataan yang saya kira berlebihan, dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Ya. Artinya dia tidak bisa memahami kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini. Apakah Ali pernah uji dia? Maka bisa berpendapat begitu? Ya, ini yang secara tekstual dia katakan di sini bagi saya ini berlebihan. Oh, jadi kalau ada tekstual seperti ini berarti berlebihan sesuai keilmuan ahli. Iya kan ini barang bukti ya, saya harus melihat ini apa adanya lah. Lah iya, kan saya nggak protes untuk itu. Ya. Jadi kalau ada suatu saat saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk difahami oleh siapapun, berarti ini sudah suatu kejahatan dan wajib dipenjarakan. Yang menentukan dapat dipenjara tidak bukan saya. Lah, Ali, Ya. Ali tahu nggak? Karena Ali memberi keterangan tanggal 26, maka dia jadi tersangka. Ya ada potensi kejahatan saya melihat. Ntar dulu, jangan sembarangan ngomong. Ya, nih di pra peradilan maka kami kalah karena Ali memberikan keterangan sehingga cukuplah 2 alat bukti. Karena Ali memberikan pendapat dan keterangannya pada tanggal 26. Malam jadi tersangka, besoknya dia ditangkap. Ngerti?
Maka kepentingannya di sini ahli datang. Dari 3 ahli tinggal 1 yang masih bisa kami napas. Kalau yang hukum nggak tahu kemana, yang 1 lagi terubus setengah jalan nggak datang lagi, tinggal ahli. Karena ahli inilah yang mengatakan, maka dia tersangka. Jadi jangan bilang seperti itu. Ya, ahli yang bikin dia masuk penjara. Kalau nggak ahli datang memberikan keterangan nggak masuk penjara dia kemarin. Paham? Nah, enggak, katanya kan tadi bukan dia yang bikin masuk penjara. Kami kasih bukti. Kalau dia tidak memberikan keahlian, tidak cukup jadi tersangka. Karena polisi bilang dalam perapitnya, karena sudah diperiksa ahli, ya. Biar ahli tahu sentralnya ahli, maka kami tanya satu demi satu. Jadi tadi mana? Nah, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna, akal sehat difahami oleh siapapun. Jadi ini bahasa kejahatan ya? Apa kejahatan yang di sini yang terjadi? Ada condemnation, menyalahkan pemerintah yang mulia. Menyalahkan pemerintah. Kalau literatur di mana yang katakan kalau ini jadi menyalahkan pemerintah? Literatur mana? Silakan baca buku saya. Buku apa namanya? Pragmatic analisis penggunaan bahasa. Analisis Penggunaan bahasa. Oh, jadi ahli ini memberikan pendapatnya karena bikin buku, buat buku gitu. Banyak buku saya sebelum jadi ahli itu saya sudah banyak. Bukan, maka suruh begini karena kalau buku lain ada nggak? Kalau di buku ahli saya baca begini ya udah dengar sekarang, ngapain saya beli buku? Habis itu saya baca buku appraisal system. Appraisal system? Ya. Karya White. Karya White. White ini nama orang. Ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, nggak ngerti bahasa Inggris. Gimana caranya? Yang bahasa Indonesia lah. Ya, literatur yang saya baca bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia? Karena Inggris lain lagi negaranya. Ini di Indonesia, di Jakarta. Ya, tidak haram membaca buku bahasa Inggris kok. Lah, saya tanya, buku yang ahli katakan si White tadi, ini kondisi di negara mana? Kalau mengatakan saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna, akal sehat difahami oleh siapapun. Mendapatkan bukunya Pak, ya memang itu yang dia baca literaturnya, ya, dalam bahasa Inggris. Ya paham yang mulia. Cuman di negara mana ini? Di negara itu di buku itu ya jangan diperhadapkan begitu cara membaca. Oke. Yang tadi ahli katakan si White tadi, itu dia menggambarkan bahasa ini di negara mana? Jadi bukan terhadap itu ya, jadi dalam bahasa itu ada teori tentang speech act juga, teori tindak tutur bahwa berbahasa. Pelan-pelan dikit, saya mau catat. Apa teori apa tuh? Teori tindak tutur, speech act. Jadi berbahasa itu sama dengan bertindak. Nah, ketika dia bertutur dia juga sudah melakukan tindakan. Yang disalahkan itu tindakannya itu ya. Tindakan itu menyalahkan yang disebut dengan condemnation oleh si White itu. Jadi tindakan dia mengucapkan ini. Ya, berbahasa itu sama dengan bertindak. Orang bertutur. Ahli, tadi ahli bilang ahli tidak pernah menguji voice note, hanya tulisan. Kapan dia berbicara di sini? Ya, ini tuh tuturan dalam bahasa linguistik itu, ini tuturan yang dalam wujud tulisan. Ini tuturan namanya. Iya. Bukan tulisan. Tuturan ini satuan ilmuannya namanya tuturan atau kalimat kan? Yang ahli lihat ini tulisan atau tuturan? Tuturan yang ditulis. Yang ahli lihat tulisan atau tuturan? Tuturan yang ditulis. Dari mana ahli tahu ini tuturan yang ditulis? Ya karena saya menggunakan voice note saja ada banyak kesamaan. Ahli katakan tadi tidak menilai untuk voice note. Apakah di depan ahli polisi menulis? Tidak. Hah? Tidak. Tapi sama-sama memperdengarkan. Ya itu biar yang mulia yang menilai. Ya berdebat sampai sore pun nggak jelas, sampai malam pun nggak putus. Biar yang mulia yang menilai. Ya. Selanjutnya, kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat. Di mana salahnya? Tidak ada, saya tidak melihat kesalahan.
Nggak salah ya? Ada tuduhan saja. Tuduhan nggak salah ya? Maksudnya bukan pidana gitulah, gampangnya lah. Yang menjadi pidana ini ketika dia tidak menjelaskan kebijakan mana ini yang menjadi luka bagi rakyat. Oh, karena dia tidak menyebutkan kebijakan yang mana, jadi itu jadi pidana. Gitu. Kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat. Jadi karena nggak dia sebut kebijakan A dan B dan C, makanya dia jadi pidana. Ya. Gitu. Saya bangsa dan negara. Jadi satu kesatuan, lupa tadi saya. Ini satu kesatuan baru titik. Jadi kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Karena dia tidak menyebutkan apa kebijakannya, maka jadi pidana. Begitu ya? Ya. Kalau sekarang disebutkannya kebijakannya, tidak pidana lagi. Ya itu akan menjadi kritik. Iyalah, nanti kan dia kasih tahu kebijakannya apa saja. Kan saksi nggak pernah tanya, ahli nggak pernah tanya. Ya kan ini sudah dibantah ya, ketika dia apa menjelaskan bahwa kebijakan ini berarti naskah ini sudah gugur ya. Artinya ya kenapa tidak dulu lahir bareng dengan naskah ini? Karena berbahasa itu bukan peristiwa kebetulan ya, tapi peristiwa yang dipikirkan. Ada maksud yang disampaikan. Nanti biar yang mulia yang menilai. Karena kalau ahli bilang kebijakan dijelaskan, jadi hilanglah pidananya kan gitu. Lah ditanya dong kemarin, harus polisi tanya dong. Ruslan sini kau. Waktu penyelidikan dia nggak pernah diselidik, langsung kena ahli tangkap selesai tersangka, masuk penjara. Nggak pernah ditanya. Kalau ditanya dia jelasin. Ini bukan sembarangan ini orang ya. Oke. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Di mana pidananya? Ya, ketika dia tidak menyebutkan wilayah mana yang akan lepas, itu sudah menjadi bahwa dia sudah meneror warga sendiri sebetulnya. Oh, karena nggak sebut wilayah mana yang akan lepas. Ya. Oke. Kalau dia sebut tadi, enggak. Ya kalau terdapat dalam teks ini sebetulnya tuturan apa yang diberikan Ruslan itu lebih disebut sebagai kritik sebetulnya. Tapi ketika sebuah kritik dengan hinaan itu sangat tinggi. Jangan dialog Siap. Jadi karena kental aroma subjektivitasnya yang ini bermasalah. Aroma subjektivitas. Ya. Ya. Maksudnya ini apa? Ada aroma setahu saya ya buah-buahan, parfum. Ini aroma subjektivitas bagaimana? Coba jelasin dulu. Ya artinya apa yang dia nyatakan itu tidak teruji secara objektif. Ketika dia berbicara sesuatu yang objektif itu bisa diindra dan bisa dibuktikan. Oh, Ketika dia ngomong adanya wilayah NKRI yang akan lepas, semestinya dia tidak menyisakan ruang untuk kami sebagai pembaca atau sebagai pendengar itu tidak menyisakan ruang untuk apa ya berpikir ini tentang yang mana ini. Oh, jadi begitu. ada kekhawatiran semacam teror ini. Oh, jadi karena dia tidak kumpas tuntas, makanya jadi pidana ya. Jadi apa? Ini hoax atau apa tadi? Bohong atau onar? Hah? Tak pasti. Oh, kalau tak pasti aja jadi pidana ya? Dalam unsur pasalnya ada unsur tak pasti. Harga emas saja nggak pasti selalu pidana juga dong. Iya unsur Kalau tak pasti aja jadi pidana. tak pasti dan berlebihan. Itu di pidana mana itu? Ya unsur ayat 14, pas unsur ayat 14 ayat 1 kan itu di antara 14 ayat 1, buka dulu. 14 ayat 1. Itu nggak unsurnya. peraturan hukum pidana. Buka. Ya, sambil yang teman saya cari dulu ya. Oke. Jadi yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini tak pasti dan berkelebihan. Oke. Suka atau tidak suka? Di mana salahnya?
Tidak ada itu. Lah, ini kan yang dilaporkan oleh pelapor bahwa isi kalimat ini jadi terpenuhilah pidana sesuai yang dilaporkan. Maka kami tanya sekarang. Jadi tidak ada masalah ya? Tidak. Di era kepemimpinan saudara lah semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Nah, di mana masalahnya? Ada tuduhan. Tuduhan ke siapa? Ya, kepada pemerintah bahwa Tunggu dulu. Ahli bilang kepada pemerintah. ya, Ada di sini katanya kepada pemerintah. Coba baca dulu pelan-pelan. Ali coba baca. saudara itu rujukannya Jokowi dan itu representasi dari pemerintah. Saudara itu maksudnya Jokowi. Ya, Itu pemahaman ahli. ya. Dari mana hubungannya dengan Jokowi? Nggak ada dibilang saudara Jokowi. Dia ini awalnya saudara Joko Widodo Ah, dan ini surat ini ditujukannya untuk Joko Widodo. Jadi kata saudara itu kalimat sapaan untuk Jokowi. lah ini kan kita bicara poin 1, paragraf 1. Jangan lari ke paragraf yang lain-lain. Jangan digabung-gabungkan. Ya gabung-gabungkan semua bisa jadi pidana, bisa juga yang diputus-putus jadi pidana. Saya bicarakan paragraf 1. Dari mana ahli bisa bilang ini maksudnya itu? Ya karena teks ini surat ini ditujukan untuk presiden dan ketika dia menyapa saudara, Oke, ya. Jadi surat ini ditujukan kepada presiden. ya Dari mana ahli tahu? ada kalimat surat terbuka untuk presiden Jokowi. Oke. Kenapa ahli baca kan untuk presiden? Ya ini sudah jelas kepada yang terhadap saudara Insinyur Joko Widodo. Iya. Kan untuk presiden. Iya. Kenapa ahli ikut campur? Ngomong-ngomong ini untuk presiden, urusan presiden. Presiden pernah mengatakan, saya keberatan dengan isi surat Ruslan. Pernah nggak? Tidak. Nah, jadi kenapa? Ini untuk presiden kok kenapa dibaca-baca? Kan jelas, ini saya ikutin ngomong ahli nih. Ini surat untuk Pak Jokowi. Tak boleh lihat. Tak boleh baca. Begitu nggak kira-kira? Enggak, karena Oh, enggak. terbuka ya saya bisa mengakses. Oh, karena terbuka. Karena dia bilang surat terbuka. Ya di media sosial saja ada dan Oke. saya bisa mengakses. Ahli tahunya ini setelah jadi penyelidikan atau sebelumnya sudah tahu ini? Setelah penyelidikan. Setelah penyelidikan. Berarti bukan tahu sejak di surat ini masuk media sosial setelah jadi ahli. Nah, tadi kalau ahli misalnya nggak jadi ahli, nggak pernah baca surat ini, gimana kira-kira? Ya saya akan komentari juga ini. Lah, nggak pernah baca, nggak pernah tahu, karena jadi ahli baru tahu kan? Ya sebagai orang yang tidak dirujuk dalam surat ini ya kalau tidak tahu ya tidak akan ada terjadi apa. Tidak terjadi apa-apa kan? Itu satu. Kedua, tadi ahli mengatakan ini trending topik. Jadi tahapan-tahapan segala macam tadi kan? Sementara ahli tidak pernah tahu sebelum dapat surat panggilan. Dari mana ceritanya ini? Tolong ahli jelaskan. Ya ada satu diskusi terkait apa yang disampaikan Ruslan itu menjadi topik yang dibicarakan oleh netizen Indonesia. Oke, kapan itu? Lupa. Setelah menjadi penyelidik waktu penyelidikan belum ahli dia, baru diskusi katanya. Nanti pada saat tanggal 26 baru ahli. Setelah itu pas sebelum itu? Lupa. Masa lupa? Orang ingat tadi? Jangan bohongin saya lah. Kata-katanya udah bisa membuktikan bahwa tahunya setelah memberikan keterangan sebagai ahli. Kenapa? Tadi kan dia nggak tahu apa-apa. Masih lupa? Hanya tahu setelah ke kantor polisi apa sebelum kantor polisi aja lupa. Ada diskusi tentang itu. Ya. Kapan? Ya setelah menjadi ahli saja banyak. Kalau menjadi Ya. itu Pak. Menurut ahli gimana? Saya titip pertanyaan kepada hakim semua biar ahli jawab. Apa kami tetap yang nanya? Karena kalau hakim nanya, ahli jawab semua. Kalau saya nanya, pertanyaan yang mulia. Nanggung yang mulia, kita stop dulu yang mulia. Stop, nanti kita sambung lagi yang mulia. Karena melihat kondisi ahli juga. Nah, ini
ini sudah pencabutan. Ya. Kebetulan ibu ini ada perkara yang Betul. Siap. Anak-anak. Siap yang mulia. Anak-anak itu mesti didahului. Siap yang mulia. Ya, jadi nanti lagi ditegur nanti. Ya, siap yang mulia. Jadi karena ibu ini punya perkara anak-anak. Siap. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Sampai malam hari anak-anak. Siap. Siap yang mulia. Siap. Itu ada keputusan. Kalau bisa orang tua jam 10 malam. Itu lah ya. Pak Ahli, ini pertanyaan dari penasihat hukum masyarakat. Oleh karena itu kita menunda persidangan ini minggu depan bisa hadir. Minggu depan? Ya. Tidak. Tidak bisa. Kapan Bapak bisa hadir? Kapan Bapak bisa hadir lagi? Ya, silakan Pak DPU kirim surat aja Pak ke kampus. Gitu. Lalu begini Pak, karena ibu ini juga mau menunjukkan kita beberapa puasa, juga cuti. Nah, jadi kami sesuaikan jadwal cuti hakim dengan jadwal Bapak gitu. Kira-kira Bapak mungkin di tanggal 8 dari bulan Itu nanti kita lapor yang waktu itu. Ya. Stres. Berapa menit? Ada. Stres. minggu depan Bapak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya turun ini. Turun dia ditusuk mati aja. Udah pengen lagi musik masih banyak. Sudah air, sudah air. Belum, saya belum selesai. Ya, punya pertanyaan. Posisinya udah nggak stabil. Tanggal 8 Bapak bisa? Tanggal 15 paling ya. Hah? 8 nggak bisa ya? 8 lu kapan? 2 minggu lagi. 8 April Pak, 3 minggu itu. Oh bisa bisa Pak. Nah itu ya. Jadi tanggal 8 April ya. Ya. Begitu ya. Siap. Tanggal 8 April. Ya, bulan ya hari Kamis. 8 April 2021 saudara datang lagi untuk melanjutkan. Ya, jadi sumpah yang tadi masih lengkap. Siap. Ya. Silakan Bapak mundur dulu. Saya mundur dulu Pak. Terima kasih.